Sahabat pembelajar, khususnya sekolah menengah kejuruan dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi menjelaskan tentang pemasaran produk KD 3.9, menganalisis pemasaran produk, ya. 4.9 melakukan pemasaran produk. Nah, sebelum ke materi, silakan tetap like dan subscribe channel Wijaya Bali Channel agar semangat memberikan tutorial proses pembelajaran khususnya produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, langsung saja. Unsur pokok strategi pemasaran produk. Nah, dalam strategi pemasaran produk ini sendiri ada dua, ada strategi permintaan primer dan strategi permintaan selektif. Dalam strategi permintaan primer, strategi yang dirancang untuk meningkatkan tingkat permintaan terhadap bentuk produk produk atau kelas produk, ya. Yang kedua, strategi permintaan selektif. Strategi yang memperluas pasar yang dilayani merebut pelanggan dari pesaing. Nah, dan mempertahankan atau meningkatkan permintaan dari basis pelanggan saat ini. Nah, itu unsur pokok strategi pemasaran produk. Kita lanjut, strategi permintaan dikelompokkan menjadi dua, yakni strategi menarik pengguna baru, strategi meningkatkan tingkat pembelian dari pengguna saat ini. Untuk strategi menarik pengguna baru, meningkatkan kesediaan untuk membeli, meningkatkan kemampuan untuk membeli. Yang kedua, strategi meningkatkan tingkat pembelian dari pengguna saat ini, menambah situasi penggunaan, meningkatkan tingkat konsumsi produk. Poin C, mendorong penggantian produk. Nah, lanjut, pemilihan strategi pemasaran. Dalam pemilihan strategi pemasaran produk, ada beberapa tujuan dan sasaran produk, peluang pasar, kesuksesan. Untuk pengembangan strategi pemasaran produk, ada segmentasi pasar atau kegiatan membagi-bagi pasar, penentu posisi pasar, ya, strategi memasuki pasar, membeli perusahaan lain, berkembang sendiri, mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain. Lanjut. Nah, strategi marketing mix. Nah, dalam strategi marketing mix ada 4P dan 7P. Kita awali dengan 4P. Produk, price, place, promotion. Ya, produk ya mereknya seperti apa, pembungkusnya, garansi, servis penjualannya seperti apa produknya, ya. Yang kedua, price, mengenai potongan harga, markup dan markdown. Harganya yang dijual ke konsumen itu harus mengetahui pesaing juga, ya. Yang ketiga adalah place. Nah, tempat ini juga berpengaruh dalam proses konsumen itu datang ke tempat kita. Tempat yang strategis, ya. Yang keempat, promotion atau promotion ini secara personal selling. Personal selling artinya langsung datang menjual ke konsumen, promosi penjualan dan publisitas untuk umum. Nah, promosi, ya, baik promosi secara offline dan online. Yang berikut strategi 7P. Strategi 7P ada produk, ada price, place, promotion, people, process, physical, evidence. Nah, yang pertama produk, ya, produknya seperti tadi, merek, pembungkus, garansi dan lain sebagainya. Price, place, promotion, people, orang-orang, ya. Orang-orangnya siapa yang dituju nanti, jangan sampai salah sasaran, ya. Yang berikut adalah keenam, proses pelayanan konsumen. Pelayanan konsumen dari awal sampai akhir proses pembelian, ya. Memberikan pelayanan yang terbaik lah, pelayanan yang maksimal atau pelayanan yang prima, ya. Ketujuh, physical evidence, tampilan fisik tempat usaha. Nah, ini berpengaruh, tampilan fisik tempat usaha itu sendiri sangat berpengaruh terhadap kunjungan konsumen, ya. Sehingga menarik konsumen untuk datang melakukan pembelian. Next. Rencana strategi pemasaran produk di perusahaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran.
lingkungan mikro. Nah, ada mikro yang kecil ya, perusahaan, pemasok, para perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, dan masyarakat umum. Ya, lanjut lingkungan makro. Lingkungan makro lebih luas, yaitu demografis, ekonomi, fisik, teknologi, dan sosial budaya. Kita lanjut. Nah, untuk materi ini silakan berikan latihan individu untuk Anda sendiri. Silakan jawab pertanyaannya. Apa yang Anda ketahui tentang segmentasi pasar? Mengapa saluran distribusi itu penting dalam usaha? Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap produk. Menurut Anda ketiga dalam perusahaan penting atau tidak? Yang kelima, faktor-faktor yang berpengaruh ketidakpuasan pelanggan terhadap produk. Nah, silakan dibuat kertas lempiran, isi nama, kelas, dan nomor absen. Silakan diakses internet sambil menambah wawasan adik-adik. Oke. Setelah latihan kita lanjut. Rencana pemasaran produk. Dalam rencana pemasaran produk, pengertian perencanaan pemasaran yaitu aktivitas dalam melaksanakan rumusan usaha yang akan datang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan di bidang pemasaran. Nah, manfaat adanya perencanaan pemasaran bagi seorang wirausaha. Ini akan mampu mendorong cara berpikir jauh ke depan sebagai langkah dalam mengkoordinasi kegiatan pemasaran secara lebih baik berupa aktivitas pemasaran yang telah dilakukan atas dasar standar prestasi kerja yang sudah ditetapkan dalam rencana. Kita lanjut poin D, merumuskan tujuan yang dicapai serta kebijakan operasionalnya sebagai langkah dalam mendorong partisipasi serta mempertebal rasa tanggung jawab para pelaksana. Macam-macam perencanaan pemasaran produk, ada perencanaan secara strategis atau strategic market planning, perencanaan strategi pemasaran usaha atau corporate marketing planning. Proses perencanaan pemasaran. Dalam proses perencanaan pemasaran ini ada langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan ya pemasaran sebagai berikut. Antara analisis hasil prestasi kegiatan pemasaran, analisis keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman pemasaran usaha produk, penentuan tujuan pemasaran, penetapan strategi pemasaran, penetapan target pemasaran, penyusunan rencana pemasaran, penyusunan program pemasaran, dan yang terakhir penyusunan anggaran untuk pemasaran. Next, setiap tahapan siklus hidup produk. Ada strategi pemasaran tahap pengenalan produk. Ya, ini berarti untuk perkenalan produk yaitu dengan strategi peluncuran cepat, strategi peluncuran lambat, strategi penetrasi cepat, strategi penetrasi lambat. Yang kedua, ada strategi pemasaran terhadap pertumbuhan. Ada pertumbuhan cepat, pertumbuhan lambat. Yang ketiga, strategi pemasaran tahap kedewasaan, ada maturity, strategi bertahan, strategi menyerang. Nah, ini strategi dalam siklus kehidupan produk. Yang keempat, strategi pemasaran dalam tahap penurunan penjualan. Ini karena adanya perubahan selera konsumen, produk substitusi, barang pengganti yang datang dari luar maupun dalam negeri, perubahan teknologi. Nah, ini biasanya ada suatu penurunan ya. Yang berikut kepuasan pelanggan. Faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan pelanggan, yang pertama kinerja dan performa. Yang kedua ciri-ciri keistimewaan tambahan feature, keandalan reliability, kesesuaian dengan spesifikasi, memiliki daya tahan, serviceability, ya, pelayanan, estetikanya, kualitas yang dipersepsikan pada konsumen. Nah, ini akan berpengaruh pada kepuasan pelanggan itu sendiri. Sebab ketidakpuasan konsumen produk. Nah, produk tidak sesuai dengan kenyataan yang diinginkan. Nah, sekarang kan banyak seperti itu, iklannya luar biasa, tapi setelah nyatanya tidak sesuai dengan iklan itu ya. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua, pelayanan tidak memuaskan, mudah rusak, patah dan lain sebagainya. Yang ketiga, perilaku konsumen pemasaran produk kurang menyenangkan, keadaan fisik lingkungan tidak menunjang, harga terlalu tinggi. Nah, ini promosi iklan terlalu muluk-muluk ya, sudah dia kalau muluk-muluk wah tidak bagus ya, iklannya terlalu heboh ternyata
produknya tidak sesuai dengan iklan yang ditayangkan, begitu ya. Kita lanjut metode mengukur kepuasan konsumen, sistem keluhan dan saran. Nah, mengukur kepuasan ada kita melihat keluhan dan saran, keluhannya apa, sarannya apa. Yang kedua ada ghost shopping. Nah, shopping ini belanja ghost hantu, bukan hantu berbelanja ya. Kita mengirimkan artinya kayak detektif mata-mata untuk melihat apa namanya kepuasan konsumen. Apa sih di tempat mereka itu kok ramai dan lain sebagainya ya. Kita mengirimkan suatu investigasi ke sana. Yang berikut loss customer analysis. Nah, loss customer analysis konsumen. Kenapa konsumen kita yang dulunya loyal sekarang tidak ya? Kita harus introspeksi diri, apakah harga, apakah pelayanan dan lain sebagainya. Yang keempat, kita melakukan survei kepuasan pelanggan. Nah, kita harus survei kepuasan pelanggan, apakah pelanggan kita puas, tidak puas, dan bahkan sangat puas. Kan itu survei langsung ke lapangan. Nah, yang terakhir untuk KD saat ini itu ada tugas kelompok, ada diskusi nantinya. Buatlah kelompok 4 orang. Silakan tulis di kertas lembaran atau double folio boleh. Tentukan strategi marketing mix, ide produk Anda, produk apa yang dibuat, mereknya apa, kemasan, garansi, servis, manfaat produk Anda seperti apa. Harganya berapa, harga pokoknya, harga jualnya berapa ya. Terus distribusi salurannya apakah lewat darat, lewat udara, sebagai pedagang besar, pengecer, dan agen maklar. Promosi lewat mana, strategi penentuan waktunya seperti apa, apakah dibuka jam berapa, dan lain sebagainya. Itu ya, bagaimana cara Anda memuaskan pelanggan agar produk Anda laku di pasaran. Jadi, untuk kali ini materi di kelas 12 ya. Sampai di sini dulu. Silakan dipelajari dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.